Shalom warga kerajaan, I believe in miracles. Dan aneh sekali, seringkali Tuhan membuat mujizat dan pemulihan itu mendekati Natal. Karena itu kita belajar daripada tokoh suami istri, Zakaria dan Elizabeth. Zakaria artinya remembered by Jehovah. Senang gak diingat oleh Tuhan? Dia sendiri udah lupa tentang doanya itu. Dia minta seorang putra karena dia sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Elizabeth itu artinya an oath of God. Jadi dia memegang janjinya Tuhan. Itu bagi setiap daripada Anda. Kita belajar kehidupan mereka. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri, dia tergoncang dan ketakutan. Saya mau berita ada yang lebih hebat daripada Mikael ataupun Gabriel. Roh Kudus saat ini menjamah Anda. Bahkan dia hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus adalah Arabon. Arabon itu jaminan dari semua janji Allah. Tanda jadi. Karena itu kita cuma berkata yes dan amin buat semua janji Tuhan. Karena itu biarlah punya pengharapan supaya engkau melahirkan dalam hidup ini seorang Yohanes Pembaptis. Dalam hidup saya tidak punya anak seperti Zakaria dan Elizabeth. Tapi saya percaya Allah yang sama adalah Allah yang saya sembah. Memang saudaraku, yaitu apa yang terjadi adalah putra-putra rohani bertumbuh di mana-mana. Bahkan beberapa ada di depan saya hari ini. Dan saya mengucap syukur bahwa pada saat itu dia memperkenalkan diri. Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan? Stand before the Lord. Stand artinya hidup dalam kebenaran, righteousness. Dan juga membawa hadirat Tuhan. Kalau ada yang pas namanya Christopher itu Christ bearer. Dan bukan cuma itu, kita semua membawa Kristus kemanapun kita pergi. To the marketplace, dimanapun Anda seorang mahasiswa, kau bawa Yesus ke kampusmu. Dan kita sudah dengar begitu banyak revival karena doa daripada orang tua. Tapi pada saat itu dia tidak percaya. Dan dia jadi bisu. Dari seorang imam yang harus mengucapkan berkat, beraka, sekarang dia bisu. Tetapi ketika dia percaya, beri dia nama Yohanes, Yohanan. Ya, artinya sudah menerima anugerah daripada Jehovah. Lidahnya terlepas dan dia malah naik pangkat jadi nabi. Demikian juga Elizabeth yang sudah tua itu. Ketika dia ketemu dengan generasi muda yaitu Maria, anak dalam kandungan melonjak kegirangan. Hadirat Tuhan selalu membawa joy. Dan dia mengucapkan berkat. Apa yang dijanjikan Tuhan atas semua akan terjadi. Itu kita harapkan hamba-hamba Tuhan. Pribadi-pribadi seperti Zakaria dan Elizabeth. Mumpung ini perayaan Natal ya. Jangan ada kata-kata sia-sia. Karena itu dalam perayaan kita. Tidak ada jingle bell. Tidak ada Santa Claus atau Sinterklaas. Apapun. Kita merayakan Yeshua. Jesus. The mighty King. The anointed King has come. Karena itu kita nantikan kedatangan yang kedua. Dan semua janjinya terjadi. Alkitab itu isinya adalah nubuatan. Sudah digenapi yaitu kurang lebih 85%. Dan yang 15% ada di depan mata kita. Alamilah bersama dengan Tuhan. God bless you all. Karena kita warga kerajaan, kita bisa menantikan janji. Seperti Zakaria dan Elizabeth. Berbuah dan keturunanmu dipakai Tuhan. As the greatest man yang dilahirkan daripada wanita, John the Baptist. God bless you. Amin. Warga kerajaan Shalom. Tema besar bulan Desember penghujung tahun 2024. Gak terasa ya, sudah bulan yang terakhir. Tema besarnya adalah Advancing Kingdom Culture. Bahasa Indonesianya adalah memajukan atau mengembangkan budaya kerajaan. Caranya bagaimana? Spreading. Apa itu spreading? Menyebarkan, menularkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Dan pada pagi hari ini, subtema yang akan saya sampaikan adalah Kingdom Values. Kingdom values artinya nilai-nilai kerajaan. Nilai kerajaan Allah. Dr. Miles Monroe pernah berkata bahwa the Bible is not a religious book. But the Bible is a kingdom constitution book. Artinya apa? Alkitab itu bukan sebuah buku agama.
Alkitab itu sebuah buku konstitusi kerajaan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu artinya konstitusi. Konstitusi itu artinya undang-undang suatu negara atau sebuah kerajaan, dan di dalamnya itu berisi tentang apa? Aturan, segala ketentuan, ketatanegaraan. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa Allah kita adalah raja. Yesus kita adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja, dan setiap perkataan raja itu adalah hukum. Katakan bersama-sama hukum. Jadi kita punya raja, Yesus adalah raja kita, dan setiap perkataan raja itu adalah hukum. Karena Alkitab mencatat di dalam Amsal 16 ayat 10, di dalam versi mudah dibaca, di sana dikatakan, bila raja berbicara, bila raja berkata-kata, perkataannya adalah apa? Hukum. Jadi bila ia membuat keputusan, tidak akan pernah salah. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah tidak pernah bisa dipisahkan dengan firman-Nya. Itu adalah sebuah pola kerajaan. Raja punya perkataan, dan perkataannya itu adalah hukum. Sekarang pertanyaannya, siapa tahu seperti apa hukum dari perkataan raja kita? Seperti apa? Hukum Taurat? Ya. Tapi hukum yang mana? Kita akan membaca. Sebenarnya kita sudah terlalu sering membaca ayat-ayat ini. Ya. Matius 2 ayat 36 hingga 40. Guru, hukum perkataan manakah yang terupana dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi, perkataan raja adalah apa? Hukum. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itulah pola kerajaan. Raja punya perkataan, dan perkataannya itu adalah apa? Hukum. Dan hukum yang terutama di sini adalah hukum kasih. Amin. Dan Tuhan ingin perkataannya yang terutama adalah hukum kasih tersebut itu menjadi nilai hidup kita. Dan ketika perkataan Tuhan tersebut menjadi nilai-nilai dalam hidup kita, menjadi prinsip-prinsip, menjadi nilai moral kita, dan kita lakukan, implementasikan dalam hidup kita, dalam kita cara berpikir, cara kita berkata-kata, memutuskan sesuatu, bertindak dan bersikap setiap hari, itu yang disebut dengan value. Nilai-nilai. Cara kita berpikir, dan cara kita berpikir itu sekali lagi harus didasari kasih kita kepada apa? Tuhan dan sesama manusia. Cara kita berkata-kata, tadi saya sudah katakan bahwa belum tentu setiap orang percaya berkata-katanya itu berdasarkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Pernah ketemu anak Tuhan yang ngomongnya, "Gak ngurus aku gak peduli." Ada yang seperti itu. Hati-hati, itu tidak ada kasih kepada siapa? Tuhan dan sesama kita. Cara kita memutuskan sesuatu, pokoknya. Ada yang seperti itu, aku gak peduli, pokoknya gak bisa. Itu bukan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Cara kita memutuskan sesuatu, berkata-kata, berpikir, apalagi berespon, cara kita bertindak, cara kita bersikap setiap hari, kalau itu dasarnya adalah kasih kepada Tuhan dan sesama manusia, saya yakin orang lain akan melihat kita dan mereka melihat Kristus di dalam kita. Amin. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang di dalam keluarga, bahkan di dalam legacy, ya, warisan
buat anak cucu kita menyebarkan, atau kita pengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itu yang akan menjadi culture, budaya. Jadi dimulai dari apa? Raja perkataannya dalam hukum. Kalau hukum itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi values atau nilai-nilai dalam kehidupan kita. Dan kalau nilai-nilai itu diterapkan di dalam kehidupan kita, maka itu muncul yang namanya budaya, kingdom culture. Oleh sebab itu paradigma kerajaan itu begitu luar biasa. Dan apa yang menjadi perkataannya itu, kalau bisa menjadi nilai-nilai dan gaya hidup kita. Jadi saya rindu setiap kita yang sudah percaya Yesus, ingat. Bukan sekedar percaya saja. Katanya Pak Prabowo itu cuman omon-omon tentang Yesus. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Omon-omon tentang Yesus, cuman ngomong tok tentang Yesus. Tapi firman Tuhan tidak pernah menjadi values dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan tidak pernah menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, tidak menjadikan firman Tuhan menjadi pusat kehidupan mereka. Coba kita koreksi. Coba kita evaluasi. Apakah selama ini saya sudah menjadi orang percaya? Firman Tuhan itu sudah menjadi dasar, menjadi nilai dalam kehidupanku. Raja Saul, seorang raja yang dipilih oleh siapa? Allah sendiri. Apakah dia menerapkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupannya? Dia enggak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya, padahal dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi jangan bangga kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Walaupun dia sudah dipilih, Saul itu loh tidak melakukan perintah Tuhan. Saya kasih contoh. Sudah disuruh nunggu, nanti bakalan Nabi Samuel datang. Tapi karena didesak, akhirnya dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu bukan bagiannya. Kata Tuhan suruh, ayo musnahkan semua bangsa Amalek. Semua, siapapun dia, keturunan Amalek harus hancur. Semua harta milik mereka tidak usah diambil, tidak usah dijarah. Ternyata dia membiarkan Raja Amalek hidup. Sudah diperintahkan dihancurkan semua rampasan perang. Disimpan, dibawa. Kita melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Saul itu ada konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan itu bisa membawa kehancuran. Bahkan bagi seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Pemimpin pun bisa hancur. Raja yang Tuhan pilih pun bisa hancur. Karena kenapa? Nggak taat kepada firman Tuhan. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar. Apakah kita taat kepada firman Tuhan? Jangan sampai kita seperti Raja Saul. Dipilih pertama, tapi akhirnya ditolak. Ada loh ayat-ayatnya di dalam Alkitab. Tuhan, bukankah kami sudah ini, sudah melayani engkau? Aku gak kenal kamu. Jadi saya berdoa supaya jemaat di tempat ini, jangan sampai ada yang sudah dipilih, tetapi karena ketidaktaatannya akhirnya ditolak. Ya, setelah menikah saya ini bergereja di sebuah gereja jemaat, jadi jemaat di sebuah gereja. Saya tidak melayani di sana, hanya ikut ibadah. Saya duduknya paling belakang. Di gedung itu belakangnya itu ada kaca, kemudian di belakangnya persis itu ada dapur. Jadi kalau misalnya kita duduk paling belakang, kita akan bisa melihat orang-orang yang masuk ke dapur. Saya duduk di sana bersama istri saya. Dan saya perhatikan setiap ibadah. Setelah selesai ibadah, bukan selesai ibadah, waktunya khotbah, sampaikan firman Tuhan. Saya melihat bahwa song leader, zaman dulu itu pemimpin puji-pujian. Ya.
bersama dengan pemusik turun. Mereka ke dapur. Ya, saya pikir mungkin mereka haus, mau minum dulu, nanti kembali lagi ke tempat duduk. Enggak kembali. Yang mereka lakukan makan. Makan apa? Firman Tuhan? Bukan, makan nasi. Makan. Saya pikir ya mungkin lapar, selesai, mungkin mereka duduk kembali. Enggak. Selesai makan ngobrol sampai mereka dipanggil lagi untuk melayani. Saya perhatikan. Jadi sepanjang ibadah, mereka cuma melayani. Ketika firman Tuhan, mereka sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan dengan cara seperti itu? Enggak bakalan bisa. Saya rindu setiap daripada kita yang hadir di tempat ini ketika firman Tuhan disampaikan, kita serius, amin. Amin. Kita serius dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang kokoh di dalam Tuhan. Orang-orang yang seperti itu ketika menghadapi masalah, mereka akan goyah, mereka akan jatuh. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara supaya kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi values, menjadi dasar, menjadi prinsip, menjadi pusat kehidupan kita. Saya serius kenapa? Karena dalam bulan lalu November ini, ya jemaat kita 2 orang sudah dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu loh kapan dipanggil Tuhan, betul? Bagaimana ketika dipanggil Tuhan kita belum siap? Kita masih bingung dengan dunia ini. Itu menjadi pergumulan saya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadikan firman Tuhan itu menjadi pusat kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini bolak-balik kita baca, tapi perhatikan baik-baik. Mendengarkan dan kemudian melakukannya, itu diumpamakan seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ada angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kuat, kokoh. Sementara yang mendengarkan perkataanku, apalagi yang tidak mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir dan kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan ada 2 kata di sini, mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Ada satu kata yang bisa menggantikan kedua kata tersebut. Ya, saya kasih contoh. Seorang anak mendengar, kemudian dia melakukan perintah orang tuanya. Saya beri contoh misalnya seperti ini. Kalau kamu habis mainan, clean up ya. Ini perintah toh. Ternyata anak tersebut setelah dia mainan, dia clean up. Dia beres-beresin mainannya. Dia menata mainannya kembali rapi. Saya mau bertanya, kita sebut anak ini adalah anak yang apa? Yang taat. Jadi mendengar kemudian melakukan itu memiliki arti apa? Taat. Sama seperti dalam aspek rohani. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan perintah Tuhan, kemudian kita melakukannya, kita termasuk orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan dengan jelas firman Tuhan menyatakan, firman Tuhan menyamakan bahwa orang tersebut adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Enggak usah jauh-jauh deh. Sekarang ini kan musim hujan angin. Kita kira-kira begini, ketika ada hujan, badai, angin yang besar, kita kadang-kadang ngeri toh ya, suaranya aja ngeri. Ya kadang-kadang ada yang berterbangan ini dan itu.
Ini bicara tentang rumah yang ada di atas bumi ini. Bagaimana dengan rumah rohani kita, yaitu hidup kita. Orang yang taat kepada firman Tuhan, ketika masalah datang, hujan, banjir, banjir bandang sekalipun, rumah itu tetap akan berdiri kokoh. Hidupnya akan tetap kokoh walaupun banyak tantangan di hadapannya. Amin. Dan pada saat pagi hari ini, kalau kita berbicara tentang ketaatan, saya mau setiap kita menguji motivasi kita taat kepada Tuhan. Amin. Motivasi ketaatan, ya, mendengar dan melakukan tadi apa? Taat, ya. Dan kita akan menguji motivasi ketaatan karena ada orang-orang taat memiliki motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita akan mulai dengan yang pertama. Kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 1-2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Melakukan kewajiban agamamu itu ketaatan. Ya, di hadapan orang supaya apa? Dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Jadi yang pertama adalah apa? Kita taat, tapi taatnya itu agamawi. Ketaatan dari luar, yang kelihatan. Ketaatan, saya sebut ketaatan Farisi, ketaatan munafik. Kata firman Tuhan, taat karena mau dipuji. Taat yang sifatnya dipertontonkan. Dipertontonkan apa? Supaya apa? Supaya dipuji. Taat cuma di depan manusia, bukan taat di hadapan Tuhan. Masih ingat kisah Ananias dan Safira? Mereka menjual sebidang tanah. Kemudian mengklaim bahwa mereka sudah memberikan seluruh penjualan itu kepada para rasul. Padahal mereka bukan memberikan semuanya, tapi cuma sebagian. Mereka melakukan ini seolah-olah mereka taat kepada Tuhan. Padahal mereka memberikan itu supaya dipuji oleh orang dan mendapatkan pengakuan daripada para rasul. Hati-hati. Itu yang disebut taat agamawi. Lakukan sesuatu supaya kita dipuji oleh orang. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Saya pernah hadapi datang ke sebuah pesta, mungkin saya sudah saksikan. Pestanya besar, ratusan meja, tiba-tiba ayah daripada mempelai laki-laki muncul dan dia berkata, semua sumbangan angpau yang diterima akan saya sumbangkan lagi ke gereja A, gereja B, gereja C, panti asuhan A, B, C, panti jompo ABC, dan yayasan-yayasan lainnya. Saya mau bertanya, dia taat memberi loh. Sudah terima, dia memberi. Bisa nggak sih dia nggak usah umumkan hal itu, kemudian memberi dengan diam-diam? Bisa? Bisa nggak? Sangat bisa. Mengapa dia umumkan seperti itu? Karena dia mau kelihatan taat. Supaya apa? Supaya dipuji oleh orang lain. Oh, dipuji oleh para tamu yang hadir pada saat acara itu acara itu dilakukan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini hati Tuhan. Mulai sekarang tinggalkan taat agamawi. Amin. Oke, yang kedua. Jadi mereka yang tidak mau menaati hukum-hukum negara, berarti juga tidak mau menaati Allah. Dan hukuman akan menimpa mereka. Ini sebagian gak mau taat kepada hukum negara. Dan Paulus katakan kalau engkau tidak taat kepada hukum negara, kamu tidak taat kepada Allah. Dan hukuman akan menimpa mereka. Sebagian mereka taat kepada hukum. Mereka taat. Tapi bukan karena kesadaran taat hukum. Tapi mereka takut akan apa? Hukuman. Jadi yang kedua itu kita taat karena takut hukuman. Kita taat nanti
tidak taat nanti dihukum. Ada yang bertanya, mengapa kamu taat kepada Tuhan? Ya nanti kalau tidak taat dihukum Tuhan. Bisa masuk neraka kalau nggak taat. Banyak orang bertobat karena takut neraka daripada mengingat pengorbanan Kristus. Betul nggak? Takut masuk neraka daripada mengasihi Allah. Ini saya ketemu. Ya saya sebut saja teman saya. Otaknya itu ya isinya itu hal-hal najis tok. Jadi yang diomongkan itu hal-hal yang kotor. Yang dipikirkan tuh selingkuh tok. Betul itu. Ke tempat naik klub tok isinya di kepalanya itu. Tapi saya tahu itu cuma ada di kepalanya saja. Dari omongannya dia nggak berani lakukan. Kenapa? Takut masuk neraka katanya. Saya ngomong ada di dalam pikiranmu itu sudah najis. Dan najis itu berdosa walaupun cuma di pikiran. Jadi ada orang-orang seperti itu. Jadi takut. Dia taat bukan karena mengasihi Tuhan. Dia taat bukan karena kalau saya tidak taat saya akan menyakiti hati Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi dia taat karena apa? Takut hukuman. Bukan sebuah kesadaran. Ayo kita taat bukan karena hukuman ya. Yunus menyampaikan pesan singkat kepada Niniwe. Masih ingat? Dia akan bertobat. Kalau tidak bertobat dalam waktu 40 hari, Niniwe akan ditunggang balikan Allah. Apa yang dilakukan penduduk Niniwe? Mereka bertobat. Mereka takut akan pemberitaan itu dan bertobat. Mereka berpuasa dan kemudian mengenakan kain kabung. Pertanyaannya, mengapa Niniwe taat dan bertobat? Kenapa? Takut hukuman. Mereka nggak tahu bahwa seperti itu sebenarnya Tuhan mengasihi mereka. Tapi mereka takut akan hukuman. Ketaatan yang didorong oleh rasa takut akan hukuman tidak akan menghasilkan perubahan karakter yang mendalam. Ini dalam, tapi saya yakin dan percaya setiap kita kalau perhatikan kata-kata ini kita bisa mengerti. Artinya apa? Taat karena takut akan hukuman bukanlah bentuk ketaatan yang ideal. Karena tidak akan membangun karakter dan menghasilkan karakter Kristus. Kalau kita cuma taat karena takut dihukum, hasilnya bukan karakter Kristus. Amin. Kita sama dengan orang dunia. Takut karena hukuman. Bapak Ibu tahu jalan Boulevard. Jalan Boulevard itu jalan kembar, biasanya di tengahnya ada taman. Ya, saya tinggal di Puncak Dieng dan di Puncak Dieng itu ada Boulevard. Dan banyak penghuni rumah dan juga para tamu itu melanggar peraturan lalu lintas. Kemarin waktu saya turun dari rumah saya menuju ke gereja, ketemu 3 yang melanggar. Bayangkan, kan cuma satu arah. Mereka mobil loh ini, saya ketemu mobil 2 yang berlawanan, ada 1 sepeda motor dalam 1 kali perjalanan menuju ke gereja. Pertanyaan saya, orang-orang tersebut yang sering melanggar, kira-kira berani nggak melakukan hal itu di jalan-jalan yang ada CCTV, ada etlenya? Berani nggak? Nggak berani. Apalagi ada polisinya, nggak berani. Jadi mereka mau taat karena takut hukuman. Bukan sebuah kesadaran. Ya, anak-anak ya kalau yang mengerjakan PR, mereka rajin mengejarkan tugas-tugas di sekolah. Takut. Betul ya. Mereka lakukan itu, ya mengapa sih? Pasti jawabannya apa? Takut. Kalau nggak mengerjakan nanti dia apa? Dihukum. Seharusnya bukan takut dihukum ya, khususnya ibu-ibu yang sering mengajar anak-anak, beritahu bahwa anak kita harus memiliki pemahaman. Kalau tidak mengerjakan tugas dan PR, kapan pinternya? Sementara mereka takut. Betul?
Jadi pemahaman ini harus pelan-pelan terjadi metanoia ya. Ada pendeta khotbah. Kamu harus taat, kembalikan perpuluhan, bayar perpuluhan, persembahan. Kalau tidak kamu kena kutuk. Wah, jemaat rame-rame apa? Kembalikan perpuluhan, persembahan. Jenis ketaatan ini adalah ketaatan karena apa? Takut akan hukuman. Bukan taat karena mengasihi Tuhan. Kita tidak perlu kok takut hukuman. Kalau memang salah ya harus dihukum. Amin. Ketaatan yang pertama apa tadi? Ketaatan agamawi. Yang kedua, ketaatan karena takut dihukum. Yang ketiga, Lukas 15 ayat 29-30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini tentang kisah tentang anak sulung dan bungsu. Yang bungsu meninggalkan keluarganya, bapaknya, menghabiskan uang. Kemudian yang ini, sulung, bungsu pulang, kemudian dia berkata seperti itu. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Setelah anak bungsu kembali, ayahnya menyambutnya dengan sukacita. Anak sulungnya marah, kecewa. Dia merasa sudah bekerja keras dan taat kepada ayahnya, namun tidak pernah mendapatkan perayaan dan pengharapan seperti yang adiknya dapatkan dari bapaknya. Anak sulung ini taat loh, gak pernah kemana-mana, cuman bekerja. Tapi motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau upah dari bapaknya. Dia merasa berhak mendapatkan segala sesuatu karena kenapa? Dia sudah bekerja bagi bapaknya. Itu yang saya sampaikan itu adalah menggambarkan sikap ketaatan yang tidak tulus. Ketaatan karena apa? Upah. Taat karena upah berarti kalau upahnya berubah, ketaatannya berubah nggak? Berubah. Kalau upahnya kecil, maka ketaatannya berkurang. Kalau upahnya besar, maka ketaatannya bertambah. Dan Tuhan tidak pernah suka ketaatan yang seperti itu. Yang keinginan Tuhan itu adalah ketaatan yang sejati. Bukan yang seperti itu. Saya sering mendengar ada orang Kristen yang berkata seperti itu. Kan ada berkat dalam ketaatan. Ayo taat supaya diberkati. Taat supaya gak sakit-sakitan. Sehat-sehat terus. Kalau mau sehat ya jaga kesehatan. Bukan cuma taat-taat seperti itu. Taat supaya hidupmu gak ada masalah. Ada lagi yang lebih ekstrim. Dia berkata sebenarnya, Tuhan saya taat, Tuhan mau kasih apa? Ada di tempat ini yang seperti itu. Itu disebut taat barter. Semua ini adalah spirit anak sulung. Termasuk taat melayani karena upah. Upah itu tidak harus selalu uang ya. Ya seperti tadi, yang penting saya sehat. Saya taat kok supaya saya diberkati di pekerjaan saya dan bla 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 bla. Tuhan tidak menghendaki ketaatan karena upah. Amin. Hari ini ada 117 poin ya, tenang saja ya. Ini baru 3 ya. Yang keempat, Matius 7 ayat 21 ayat 23. Perhatikan ini ada banyak yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Ya, di dalam Matius 7 21 hingga 23 di sana dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah ayat yang paling saya takuti. Karena kenapa? Kami hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Ini yang disebut dengan taat karena preferensi. Salah, bukan prevensi. Preferensi. Taat karena suka. Jadi begini, ketika suka dia lakukan dengan segera, cepat. Dia korbankan segalanya. Kalau tidak suka dia nggak melakukan apa-apa. Suka kepada pembicara, mengkultuskan seorang pembicara, apa yang dia bahas, sampai pembicara itu dikejar kemana ia berkhotbah. Diikuti, nanti di gereja A dia ke sana, ke gereja B, dia ikutin saja. Orang-orang tersebut itu adalah taat karena prevensi. Upload di media sosial, ya pendeta itu lagi. Ketaatan prevensi. Ya, prevensi. Prevensi, prevent itu artinya lebih suka. Atau ada yang cuma baca Alkitab, mendengarkan khotbah, jika topiknya menarik, memberikan kenyamanan pribadi. Kalau khotbahnya tentang berkat, hadir. Engkau akan terus naik. Bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Dia datang. Dimanapun engkau diberkati Tuhan, engkau akan tetap sehat-sehat terus. Kalau disuruh untuk berubah menjadi seperti Kristus, mau aku. Jadi ada yang topik-topik yang dia suka, kalau nggak suka dia tinggal. Mengikuti perintah-perintah Tuhan yang dia sukai, mengabaikan atau menolak perintah yang lainnya yang tidak dia sukai. Suruh ibadah nomor 1, melayani di gereja nomor 1. Kalau suruh memberi, no way. Suruh berkorban, no way. Apalagi mengampuni, no way. Di gereja saya mau beritahu, jangan sampai kita taat kepada Tuhan, suka ibadah, suka melayani, tapi cuman yang kita suka-suka kita lakukan, yang gak suka kita kesampingkan. Ada yang seperti itu. Gak mau taat yang dia gak suka. Dia cuma suka, bagi dia itu preferensinya dia lakukan. Taat suka-suka gue. Ketaatan yang sejati tidak dilakukan hanya berdasarkan apa yang menyenangkan atau menjadi preferensi pribadi. Tapi sekali lagi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang suka melayani, usir setan karena bangga setan takut sama dia. Dalam nama Yesus pergi. Suka melakukan mujizat. Sebab kalau melakukan mujizat, banyak orang yang akan mengikuti. Bernubuat, apalagi nubuatnya adalah nubuat tentang kebaikan-kebaikan, berkat-berkat. Akan diikuti oleh orang. Tapi kalau disuruh untuk pikul salib, mau aku capek. Gak mau. Ingat, ketaatan yang sejati tidak dilakukan hanya berdasarkan apa yang menyenangkan atau karena preferensi pribadi kita. Sekali lagi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harus sampaikan apa adanya, karena saya tidak mau korup tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya bergumul loh. Saya Tuhan ini apa nggak terlalu keras? Oh nggak ada yang terlalu keras. Kita nggak bisa prefer yang lembut-lembut, terus nggak prefer atau nggak suka yang keras-keras. Enggak. Justru Tuhan bukakan ketika kita suka yang keras, Tuhan akan memberikan kita hal yang jauh lebih baik daripada yang lembut-lembut saja. Amin. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, itu yang Tuhan suka. Yang terakhir ada di dalam Yohanes 14 ayat 15. Baca bersama-sama, 2, 3. Amin. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Jadi semua perintah, bukan perintah yang kita pilih-pilih, yang suka kita lakukan, yang gak suka kita gak lakukan. Tapi segala perintahku, kata Yesus. Yang keempat, yang terakhir adalah taat karena kasih.
kita melihat bahwa ada 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka disuruh menyembah kepada patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Mereka no. Dan tahu hukumannya apa? Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bayangkan, dibakar hidup-hidup. Itu bicara tentang apa? Ketaatan di sini itu berbicara harus menghadapi hukuman atau ancaman kematian. Tapi mereka tetap taat. Mengapa taat? Karena mereka lebih mengasihi Tuhan daripada harus mengkhianati Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita, ayo kita taat itu bukan apa-apa, tapi kita mengasihi Tuhan. Abraham sudah janji ini sama Tuhan. Nanti kamu punya anak loh, Ishak. Nunggunya berapa tahun? 25 tahun. Dan ketika mau dikorbankan itu usianya Ishak ini menurut perkiraan sekitar 13 sampai 30 tahun. Jadi dia menunggunya sudah hampir 40 tahun, tiba-tiba Tuhan berkata, persembahkan Ishak. Lah, di sini saya mencatat bahwa perintah Tuhan ini kira-kira dengan mengorbankan Ishak ini bertentangan dengan janji Tuhan yang mengatakan bahwa lewat Ishak akan muncul sebuah keturunan yang besar. Kan bertentangan toh. Dia sudah nunggu sekian tahun, sekarang suruh korbankan Ishak. Tapi kita melihat bahwa Abraham tetap taat. Dia rela mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa akhir daripada kisah itu Tuhan sendiri yang mencegah ketika Abraham mengayunkan pisaunya. Karena Tuhan tahu bahwa Abraham taat kepadanya. Karena Abraham mengasihi Tuhan. Saya rindu setiap daripada kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan kita taat kepadanya bukan karena apa-apa, tetapi karena kita mengasihi. Sementara ini banyak orang Kristen, saya beritahu berkata, mereka mengancam Tuhan. Tuhan kalau tidak tolong aku pindah agama. Ada loh seperti itu. Tuhan kalau tidak tolong aku pergi ke dukun. Siapa bilang orang Kristen tidak berani ke dukun? Saya sudah berjumpa beberapa orang yang bicara sama saya, bahkan mengancam, bukan mengancam, sampaikan ke Pak Andreas. Kalau tidak tolong aku mau ke dukun. Sungguhan loh mereka ke dukun. Kondisi bukan tidak bertambah baik. Kalau Tuhan tidak tolong aku tidak mau melayani lagi. Ada yang seperti itu? Kalau ada, bertobat, kembali kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saat ini saya tahu nilai yang paling tinggi di dalam kehidupan sebagai orang percaya ada di dalam hidup kita adalah nilai kasih. Karena nilai kasih itu merupakan muara daripada nilai-nilai kerajaan Allah yang lainnya. Kalau kita menghormati orang tua, itu muaranya adalah kasih. Kalau kita membesarkan anak-anak, itu muaranya adalah kasih. Setiap apa yang kita lakukan, muaranya adalah nilai kasih. Dan itu adalah kingdom value yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Jangan sampai kita memiliki ketaatan, value, itu taat kepada Tuhan. Karena pertama apa? Karena taat agamawi. Yang kedua apa? Takut hukuman. Karena upah. Taat karena kita suka. Preferensi. Tapi biarlah kita mau taat. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi pagi hari ini kesimpulannya adalah kingdom value, nilai kerajaan Allah yang utama adalah kasih. Kingdom value yang utama adalah kasih. Terus ada yang berkata, Pak, saya kasih cuman merangkul. Saya katakan merangkul itu belum tentu kasih. Karena di satu pihak, kasih itu mendisiplin. Tuhan kita itu di sebuah gambar, masih ingat lukisan, Tuhan kita itu memeluk seseorang, coba perhatikan tangannya. Satunya itu kasar, laki-laki, satunya halus, perempuan. Jadi Tuhan mengasihi kita
dia merangkul kita, tapi di satu pihak dia mendisiplin kita. Itu kasih. Yang kedua, nilai kasih adalah muara dari nilai-nilai kerajaan lainnya. Amin. Dan yang terakhir, nilai-nilai kerajaan harus diimplementasikan dengan ketaatan dalam kasih. Gak ada aminnya. Ya, pemusik, song leader bisa maju ke depan. Sekali lagi sebenarnya saya maunya menyampaikan sesuatu yang halus, yang enak didengar, yang banyak leluconnya. Tapi selama 1 minggu ini saya bergumul dan Tuhan sampaikan bahwa kamu harus berbicara tentang ketaatan dalam kasih, bukan ketaatan lainnya. Dan saya harus taat kepada Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Cuman gak ada yang musuh saya ya habis ini ya. Ya, kalau musuh saya bertobat ya, karena itu bukan ketaatan dalam kasih.